Bismillahirrahmanirrahim. Sholat kapan lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Abbas lan diceritake saking Ibnu Abbas. Diceritake saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu satamana Ibnu Abbas iku qala dawuh sapa Ibnu Abbas. Ing dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh lam yaltaqi abawa yaqutun ala sifahin lam yazalillahu munaqqilu. Lam yaltaqi ora ketemu. Benar ya? Hah? Sudah, sekarang yang mana? Oh, an Anas. An Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Anas qara'a maos atau maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibaca Kanjeng Nabi. Ing lafaz laqad ja'akum rasulun min nah, sing umum min anfusikum, tapi di sini dibaca min anfasikum. Itu bacaannya Sayyid Muhammad. Kalau yang umum itu min anfusikum, tapi Sayyid Muhammad enggak. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Fa'ati fathah. Di fathil fa'i. Fa'nya di fathah. Laqad ja'akum yakti teman-teman teko ing sira kabeh. Yakti teman-teman teko ing sira kabeh, sungguh telah datang kepadamu sapa rasulun rasul min anfasikum. Min anfasikum tiga harokat ya. Min anfasikum saking luweh baguse sira kabeh. Min anfasikum saking luweh baguse sira kabeh. Lafat anfasikum bi fathil fa'i kelawan fathai fa. Diwaca anfas kelawan fathai fa. Entah wallahu alam alasannya beliau baca anfas ini, karena yang umum itu ya kayak sing kita baca biasanya apa? Min anfusikum itu yang umum, tapi Sayyid Muhammad pakainya anfasikum. Fa-nya di fathah. Artinya juga beda. Kalau anfus itu artinya tubuh atau jiwa, kalau anfas itu lebih bagus artinya. Waqala lan dawuh sapa nabi, waqala lan dawuh sapa nabi ing dawuh ana anfasukum nasaban wa sihran saterusé. Ana utawi ingsun iku anfasukum luweh baguse sira kabeh. Iku anfasukum luweh baguse sira kabeh. Ana utawi ingsun iku anfasukum luweh baguse sira kabeh. Apane nasaban nasabe. Kata Nabi Muhammad, aku ini orang yang paling bagus nasabnya di antara kalian semua. Wasihron lan apa jenenge? Wasihron lan kerabat saking nikah. Wasihron lan kerabat saking nikah. Sihron itu atau musoharoh kalau di dalam fikih itu hubungan keluarga yang muncul akibat pernikahan atau sebab pernikahan. Ya, hubungan keluarga yang muncul sebab apa? Pernikahan itu sihron. Misal ya, kita menikah, seorang laki-laki atau Zaid menikah dengan Zainab, itu yang jadi istrinya Zaid Zainab.
Terus Zainab punya ibu namanya Fatimah. Fatimah kan ibunya siapa? Zainab, bukan ibunya Zaid. Tapi begitu nikah dengan siapa namanya Zainab, maka Fatimah juga menjadi ibunya Zaid. Itu nama bahasa Indonesia nih, ibu Nah, hubungan itu jenenge sihron. Hubungan kerabat yang muncul karena pernikahan. Itu sihron atau ngene fikih jenenge musaharah. Wahasaban lan apa jenenge kemuliaane. Wahasaban lan kemuliaane. Laisa ora ono iku fi abai ing dalam pira-pira apa jenenge wong tuwa ingsun. Iku fi abai ing dalam pira-pira wong tuwa ingsun milladun adama saking zaman Nabi Adam. Milladun Adam saking zaman Nabi Adam. Apa sifahun zina atau perzinahan. Apa sifahun zina atau perzinahan. Ini satu riwayat dulu, ini tak bahas, riwayat dari Anas ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, laqad ja'akum rasulun min anfasikum, atau kalau mau pakai qiraah yang masyhur min anfusikum. Intinya Nabi Muhammad di sini membuat pengakuan atau iklan, pengumuman atau pengakuan bahwa telah diutus di antara kalian semua seorang rasul. Yang berkata Nabi Muhammad, masuk guyon lho. Lah wis gak manane aja guyon, rungokno. Yang membuat pernyataan pengakuan rasul itu siapa? Nabi. Yang dimaksud rasul itu siapa? Nabi. Itu sah-sah saja. Kalau itu nabi, kalau itu rasul, itu sah-sah saja. Tapi kalau manusia yang bikin pengakuan, jatuhnya itu adalah kesombong. Nabi itu sudah biasa bilang ana, bilang saya ini orang terbaik, saya ini rasul pilihan, saya ini rasul yang paling baik di antara rasul-rasul yang lain. Itu sah. Nabi Muhammad bilang seperti itu, Bu. Itu khususnya atau kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Karena rasul itu harus iklan, harus pengakuan. Saya ini rasul, saya ini nabi, saya ini diberi wahyu oleh Allah. Kalau nggak ada pengakuan, umat nggak tahu. Itu kalau rasul. Tapi kalau manusia yang bilang saya ini pinter, saya ini alim, saya ini hafal Quran, lah itu jatuhnya apa? Sombong. Tapi kalau nabi enggak. Nah, ini namanya khususiyah atau keistimewaan yang dimiliki oleh nabi, terutama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lanjutan iku kan wa qala ana anfasakum nasaban. Saya ini nasabnya yang paling baik di antara kalian semua, pengakuan Nabi. Terus kemuliaan saya ya lebih luhur, lebih utama dari kalian semua. Orang tua saya, mulai dari saya Muhammad sampai Mbah Nabi Adam, satu pun tidak ada orang tua saya yang melakukan zina. Itu pengakuan Nabi Muhammad. Dan itu terbukti secara real, secara nyata dibuktikan oleh para ahli sejarah bahwa dari Nabi Muhammad naik terus ke atas sampai Mbah Nabi Adam tidak ada satupun jalur orang tuanya yang melakukan zina. Kalau kita, apakah kita terjamin? Ya nggak tahu kita. Mungkin orang tua kita aman, orang tua kita nggak zina. Mbah kita aman, nggak zina. Terus apa kabarnya orang tua mbahnya kita? Apa kabarnya neneknya mbah kita? Apa kabarnya buyutnya mbah kita? Apakah mereka bersih dari zina? Ada yang jamin? Nggak tahu, wallahu a'lam. Bukan berarti kita menjelek-jelekan mbah kita, enggak. Tapi semua kita yang ada di sini, leluhur kita semuanya masih tanda. Yang murni, leluhurnya bagus, nasabnya baik, hanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya lanjut maknanya. Wa an Aisyah ta ummil mukminin radhiyallahu anha. Dan saking Aisyah, wa an Aisyah ta lan diceritakake saking Aisyah. Ummil mukminin julukane Aisyah itu ummil mukminin kang dadi ibuke pira-pira wong mukmin. Kang dadi ibuke pira-pira wong mukmin. Pokok ummul mukminin itu istri-istrinya Kanjeng Nabi yang ditinggal wafat oleh Nabi dan mereka masih jadi istrinya Nabi terus masih hidup. Ada berapa jumlahnya? 9. Kono Ibu Nadomi nang Aqidatul Awal. Ada yang ingat? Itu loh, antis ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarnan. Jadi 9 antis ini suatu 9 istri yang ditinggalkan oleh Rasulullah semuanya berjuluk apa? Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Karena statusnya ibu, maka sahabat saat itu yang sezaman dengan Nabi, ketika Nabi meninggal, istrinya kan otomatis menjadi apa? Janda. Karena statusnya sudah ibunya orang-orang mukmin, maka sahabat siapapun tidak boleh menikahi istrinya Kanjeng. Karena ketika dia menikahi istrinya Kanjeng Nabi, Ummahatul Mukminin tadi, status hukumnya sama saja menikah dengan ibunya. Pertanyaan saya, boleh nggak menikahi ibunya sendiri? Nggak boleh. Makanya statusnya istri-istri Nabi yang ditinggal wafat dijuluki apa? Ummahatul Mukminin. Itu untuk menjaga kehormatan Nabi, menjaga kehormatan istri-istrinya Nabi. Karena begitu Nabi wafat kok dinikah oleh sahabat, resikonya besar, bisa apa namanya menurunkan marwahnya atau martabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya begitu Nabi wafat langsung dilabeli itu apa? Ummahatul atau ibunya orang-orang mukmin. Karena wis ibu yo enggak oleh nikahi. Wa an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus an Jibril alaihi salam, saking malaikat Jibril. Dari ceritanya gitu kan Nabi ceritanya dari siapa? Dari malaikat Jibril. Qala dawuh sapa Jibril. Malaikat Jibril berkata, ing dawuh qalabtu masyariqal ardi wa magharibiha wa magharibaha. Qalabtu apa jenenge? Bolak-balik sapa ingsun. Qalabtu bolak-balik sapa ingsun. Riwariwi bolak-balik muter-muter. Jibril ya iki sing bolak-balik ya. Masyariqal ardi ing bumi bagian wetan. Ing bumi wetan atau bumi bagian wetan, bagian timur. Wa magharibaha lan kulone ardud, lan kulone ardud, bumi bagian barat, bagian kulon. Tanya Jibril, aku wis riwariwi ngetan mula. Terus apa? Falam aro mongko ora weruh sapa ingsun. Falam aro mongko ora weruh sapa ingsun. Rajulan ing wong lanang, katanya Jibril. Rajulan ing wong lanang, ora weruh sapa ingsun rajulan ing wong lanang afdola kang luwih mulya, kang luwih utama min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Jibril, aku wis riwariwi ngetan ngono. Terus tak cek semua laki-laki, semua manusia yang ada di ujung timur sampai ujung barat, semuanya saya survei, saya cek, tidak ada satupun yang lebih mulia, yang lebih utama daripada Muhammad. Kata siapa ini? Malaikat Jibril. Ini pengakuan dari malaikat Jibril. Terus mana? Masih lanjut dawuhnya Jibril. Walam aralan ora weruh sapa ingsun. Lan ora weruh sapa ingsun, saya tidak tahu, katanya Jibril. Bani Abin ing
apa anake wong siji atau ing turunane wong siji. Ing turunan atau anake wong siji. Afdola kang luweh utama, afdola kang luweh utama mim Bani Hasyimin saking Bani Hasyim. Katanya Jibril muter-muter, gak ono wong sing ngluwihi keutamaane Muhammad. Terus lagi, gak ada satu turunan pun, gak ada satu ras atau satu suku yang mana suku itu lebih utama daripada turunannya siapa? Hasyim. Hasyim itu kalau Mbah Hasyim itu kalau diurut ke atas ya. Mbah Hasyim itu nama mbahnya Kanjeng Nabi. Jadi Muhammad bin siapa? Abdullah naik lagi bin Abdul. Mbah Kanjeng Nabi namanya siapa? Abdul Muthalib. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Lah Abdul Muthalib naik satu lagi sudah Hasyim. Di Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Berarti Mbah Hasyim dengan Nabi Muhammad hubungannya apa? Buyut. Tahu buyut ya? Di atasnya Mbah pas itu buyut. Jadi Nabi Muhammad, Abdullah, terus Abdul Muthalib naik lagi Hasyim. Ya, jadi Hasyim di sini itu jadi siapa? Buyutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini katanya malaikat Jibril, saya tidak melihat satu pun segerombolan keturunan, satu suku atau satu turunan yang lebih utama sing luweh apik ketimbang turunane sapa? Hasyim. Jadi mbahe kuwi apik, punya turunan sing apik-apik, terus ditunjuk lebih rinci lagi satu orang yang sangat bagus yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini pengakuannya Jibril. Wa fi Sahihil Bukhari. Lan ing dalam kitab Sahih Bukhari. Lan ing dalam kitab Sahih Bukhari an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi, bu'istu fi khairi kurunin, bu'istu fi khairi kuruni bani Adam. Bu'istu diutus sapa ingsun, bu'istu diutus sapa ingsun fi khairi kuruni bani Adam, ing dalem luweh baguse masane bani Adam, ing dalem luweh baguse masane bani Adam. Kornan hale kurun siji, kornan hale kurun siji, fakornan nuli kurun siji. Kurun itu masa. Hale kurun siji, fakornan nuli kurun siji. Dari masa ke masa bahasa Indonesia itu kornan fakornan. Jadi semua masa dari Nabi Adam sampai nanti ila yaumil kiamat, semua masa itu masa yang terbaik adalah masanya siapa? Nabi Muhammad. Berarti kurang lebih berapa? 1400 tahun yang lalu. Itu masa yang terbaik. Khairul qurun, zamannya Nabi Muhammad, zamannya para sahabat. Itu yang paling baik. Nah kita ini juga termasuk masa yang baik, cuma sifatnya apa? Kecipratan barokah Mbah Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau diurut dari awal penciptaan Mbah Nabi Adam ribuan tahun yang lalu, terus dipilih semua masa, semua zaman itu dipilih, maka yang paling bagus adalah masa atau zamannya siapa? Nabi Muhammad. Masanya Nabi Muhammad paling bagus ya, di zaman sahabat itu. Terus turun setelah sahabat apa? Tabi'in. Setelah tabi'in apa? Tabi'in. Itu masa-masa terbaik itu. Tabi'in terus naik tabi'in, naik ke sahabat. Itu masa terbaik. Lah kita sisanya, kita ini sudah generasi
ulama pun wis ulama sing keri-keri, ulama kholaf. Pokok sing paling apik itu generasinya Nabi Muhammad, generasinya para sahabat itu menangi peristiwa turunnya Al-Quran. Kita kan enggak. Kita baca Quran itu ada getaran enggak hatinya? Mbak, hatinya bergetar enggak? Padahal di Quran itu jelas kalau orang mukmin ya itu ciri khasnya itu orang mukmin, orang iman. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat Quran, hatinya bergetar, terus imannya bertambah. Kita lihat dibacakan Quran itu hatinya bergetar. Hah? Bergetar hatinya? Enggak. Yaitu ya rodok salah, ya rodok lumrah. Salahnya apa ya? Kita ini ngaku mukmin, tapi ketika kita dibacakan Quran hati kita nggak bergetar. Lumrahnya apa? Lumrahnya kita sudah jauh dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Kalau Nabi zaman sahabat itu ya karena menangi. Sahabat do bingung, ada peristiwa yang nggak bisa diputuskan. Dalilnya apa? Jawabannya apa? Belum bisa diputuskan. Nabi Muhammad nunggu turunnya wahyu dari malaikat Jibril. Nunggu itu ya enggak sak menit 2 menit. Isok langsung turun ya ada. Nunggu beberapa jam ya ada. Nunggu berhari-hari juga ada. Maka itu kan penantian sahabat itu yang menjadi begitu ayat itu turun, ayat itu langsung nancep ke hatinya siapa? Sahabat. Maka masa terbaik adalah masanya siapa? Sahabat. Karena mereka langsung ikut mengalami sejarah turunnya Al-Qur'an. Mudune Quran kan berangsur-angsur sesuai kejadian. Orang langsung mudun kayak Taurat ngono ndak. Kalau Taurat kan langsung diambil Nabi Musa di atas bukit itu. Kalau Quran ndak, berangsur-angsur sesuai kejadian. Semoga khairul qurun, masa yang terbaik adalah masanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kuntu sehingga ana sapa ingsun minal qarni saking mangsa alladzi kuntu kang ana sapa ingsun iku minhu saking qarni. Wa fi sahihi muslimin lan ing dalam kitab sahih muslim an wasilata saking wasilah bin Wasilah bin al Asqa radhiyallahu anhu qala dawu sapa wasilah qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismaila. Innallaha sak temene Allah iku istafa milih sapa Allah. Kinanata ing Mbah Kinanah. Kinanah iki leluhurnya Kanjeng Nabi, rada ado jarake. Kinanata ing Mbah Kinanah. Min waladi Ismaila saking anak turune Nabi Ismail, saking keturunan atau anak turune Nabi Ismail. Nabi Ismail ya sama leluhurnya Kanjeng Nabi, nyambung dengan Kanjeng Nabi. Wastofalan milih sapa Allah. Quraisan ing ing Quraisy, ing Mbah Quraisy, garis miring Fihr. Quraisy itu kalau di kitab berjanji tulisannya Fihr, fa ha terus ro, Fihrin, fa ha ro. Saya kadang goleki kata-kata Quraisy nang gone silsilah itu enggak muncul, munculnya Fihrun. Mbah Fihr nama lainnya Mbah Jawa Quraisy. Jadi Ismail paling atas,
turun ketemu nanti ada Mbah Adnan. Mbah Adnan turun lagi ada Kinanah yang disebut itu. Terus turun lagi Kinanah ketemu Fihr atau Quraisy. Iki turunnya jauh ya, beberapa generasi ketemu Quraisy. Terus setelah Quraisy turun nanti ketemu Mbah Hashim, turun lagi ketemu siapa? Mbah Nabi Muhammad. Intinya diurut kon dhuwur iki. Tekan ndi mau? Quraisy ya. Min Kinanata saking Mbah Kinanah. Teko Mbah Kinanah. Mbah Kinanah duwe anak turun akeh, dipilih siji sing paling kualitas namanya Fihr Quraisy. Terus wastofa lan milih sapa Allah min Quraisyin saking Mbah Quraisy atau Mbah Fihr iku mau. Bani Hashimin ing Bani Hashim. Dipilih Bani Hashim. Anak turune Mbah Hashim. Mbah Hashim ya urutane ngisore Fihr. Wastafani lan milih sapa Allah ing ingsun mim Bani Hashimin saking Bani Hashim. Mim Bani Hashimin saking Bani Hashim. Wa anil Abbas lan diceritakake saking Abbas, sahabat Abbas. Diceritakake saking sahabat Abbas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abbas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqal khalqa faja'alani fi khairi firqatihi. Innallaha satamani Allah iku khalaqan dadekake sapa Allah. Innallaha satamani Allah iku khalaqan dadekake sapa Allah al khalqa ing makhluk. Al khalqa ing makhluk. Makhluk iku akeh, ana hayawan, ana tumbuhan, ana jin, ana benda mati, ana manusia. Terus setelah Allah menjadikan makhluk yang bermacam-macam tadi, faja'alani nuli ndadekake sapa Allah ing ingsun. Faja'alani nuli ndadekake sapa Allah ing ingsun fi khairi firqatihim ing dalem luweh baguse jenise makhluk. Ing dalem luweh baguse jenise makhluk. Luweh baguse jenise makhluk. Makhluk sing paling apik jenise apa? Manusia maksudnya. Khairi firqatihim itu isinya manusia. Makhluk sing paling apik manusia. Nabi Muhammad itu dimunculkan dari jenis manusia. Wa khairil fariqaini lan luweh baguse apa ya? Luweh baguse langsung tak maknani maksudnya. Luweh baguse ajam lan Arab. Lan luweh baguse ajam lan Arab. Ono Arab, ono ajam. Arab ya Arab, ajam itu yang selain Arab. Luwih bagusnya ajam lan Arab. Summa takhayyara nuli milih sapa Allah. Summa takhayyara nuli milih sapa Allah. Al-qabaila ing pira-pira kabilah. Kabilah itu suku. Al-qabaila ing pira-pira kabilah atau suku. Faja'alani nuli ndadekake sapa Allah ing ingsun. Faja'alani nuli ndadekake sapa Allah ing ingsun fi khairi buyutihim ing dalem luweh baguse apa ya leluhure ing dalem luweh baguse leluhure qabail. Ing dalem luweh baguse leluhure qabail, leluhure apik ya leluhure Mbah Hashim iku maksudnya leluhure Nabi Muhammad. Fa ana mongko tawi ingsun iku khairuhum luwe baguse iku khairuhum luwe baguse buyutihim. Iku luwe baguse buyutihim apane nafsan ruhe. Apane nafsan ruhi lan dzate. Apane nafsan ruhi lan dzate. Zatnya bagus, rohnya juga bagus. Itu Nabi Muhammad. Wa khairuhum lan luwe baguse leluhur. Wa khairuhum lan luwe baguse
fi khairi buyutihim fa ana khairu nafsan. Wa khairuhum lan luwih baguse wong atau angel mana. Luwih baguse wong apane baitan leluhure. Ai khairuhum tegese luwih baguse wong apane ruhan ruhe wa dzatan lan zate. Wa khairuhum lan luwih baguse wong apane aslan asal usule. Apane aslan asal usule. Wis iki ini pengakuannya apa suaranya apa? Suaranya apa ini? Oh, tidak. Jadi seperti yang tak sampaikan di awal tadi, wis ya wis, mari. Seperti yang tak sampaikan di awal tadi, bahwa Nabi Muhammad itu lumrah dan berhak untuk membuat satu pengakuan. Saya itu A, saya itu B, saya itu C. Nabi Muhammad itu berhak dan wajar untuk membuat pengaku. Karena itu Nabi butuh pengakuan. Setelah pengakuan diakui, baru beliau menyampaikan risalah tabligh. Kalau sudah diakui, beliau baru tabligh. Tabligh artinya apa? Menyampaikan risalahnya Allah. Maka Nabi membuat pengakuan yang banyak. Saya ini diambil dari mbah yang terbaik, diambil dari leluhur yang terbaik. Bahkan ini daunnya Nabi ya. Allah itu menjadikan semua makhluknya dari jenis tumbuhan, dari jenis hewan, dari jenis manusia, dari jenis benda mati dan lain sebagainya. Dari semua makhluk tadi yang paling baik kira-kira jenis makhluk yang apa? Manusia. Kemudian dari manusia itu aku diambil dari jenis itu, dari jenis yang terbaik, yaitu dari jenis manusia. Dari leluhur yang aku diambil dari leluhur yang baik. Dari Mbah Kinana turun ke Mbah Fihr atau Quraisy, turun lagi ke Mbah Hasyim, turun lagi turun ya setelah Hasyim siapa? Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib siapa? Sayyid Abdul. Setelah itu turun Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu punya saudara kandung enggak? Nabi Muhammad punya saudara kandung apa tidak? Ada enggak? Tidak ada. Nabi Muhammad itu anak itu bukti bahwa Sayyid Abdullah dan Ibunda Siti Aminah dipertemukan hanya untuk melahirkan Muhammad. Siti Aminah ini orang pilihan. Sayyid Abdullah itu zaman nom-nomane iki diuber-uber gadis-gadis atau santriwati-santriwati ngene iki. Sayyid Abdullah itu nom-nomane diuber-uber perempuan-perempuan Quraisy karena tampan dan sangat berwibawa. Itu Sayyid Abdullah. Dilala Sayyid Abdullah memilih menikah dengan siapa? Sayyidah Ami. Sing lanang wis pilihan, ya, yang perempuan juga pilihan. Ketemu, nikah, kemudian hanya melahirkan berapa anak? Satu anak, namanya Nabi. Bahkan setelah hajatnya untuk melahirkan selesai, panjang nggak usianya Sayyid Abdullah sama Ibunda Siti Aminah? Tanggung jawab setelah melahirkan usai sudah. Yang didik Nabi Muhammad, yang mentarbiyah Nabi Muhammad, ya Allah langsung. Buktinya apa? Orang tuanya diambil saat Nabi Muhammad masih kecil. Bahkan nggak sempat ketemu ayahnya ya di sejarah kan. Ibundanya diambil ya Nabi Muhammad kecil. Terus sampai terkatung-katung di bawah siapa dulu? Kakeknya dulu ya. Kakek terus paman. Kok pindah-pindah itu? Dengan kondisi masyarakat yang jahiliyah, kondisi masyarakat sing rusak, iku lek dinalar nggak tekan. Kondisi masyarakat rusak, punya hobi atau punya kebiasaan membunuh, punya kebiasaan minum minuman keras, punya kebiasaan berzina. Tapi Nabi Muhammad dibesarkan di lingkungan yang seperti itu. Tapi Nabi Muhammad besar tarakus sifat,
Nabi Muhammad besar meninggalkan zina, meninggalkan segala kemaksiatan. Itu kalau enggak Allah langsung yang bimbing enggak bisa. Maka Nabi Muhammad yang mentarbiyah atau yang membimbing itu siapa? Langsung Gusti. Lebok pikir orang nutut jangan. Kalian enggak maksiat ya oke, karena kalian di pondok. Kalau di rumah berani jamin enggak? Kecil enggak tahu mampu ngaji, ya. Kecil enggak tahu diulang ngaji, enggak tahu di sekolah no. Lingkungan kalian di rumah jahiliyah, enggak kenal bangku sekolah, enggak kenal buku, enggak kenal Al-Qur'an. Kira-kira rusak enggak? Pasti rusak. Karena hidup di lingkungan yang rusak. Nabi Muhammad saat itu hidup di lingkungan yang rusak jahiliyah. Tapi Nabi Muhammad diamankan, ditarbiyah oleh Gusti Allah. Maka yang mentarbiyah Nabi Muhammad, yang membesarkan, yang mendidik Nabi Muhammad itu langsung Gusti Allah. Dan melalui perantara itu, perantara pamannya, perantara siapa namanya, Ibunda Halimatus. Itu hanya perantara. Secara hakikat yang membimbing Nabi Muhammad itu langsung Gusti. Lah, ini kita sampai saja ngaji ini. Fungsinya apa? Biar keimanan kita kepada Nabi Muhammad semakin tebal, semakin kuat. Kita semakin yakin bahwa yang membawa agama Islam ini bukan manusia biasa, tapi Nabi yang menjadi pilihannya Allah. Nabi yang menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, manusia pilihannya Allah. Tapi sebenarnya imannya kuat. Sing agama Islam ini wonge jelas. Nabi Muhammad sejarahnya seperti ini, proses lahirnya seperti ini, leluhurnya nggak ada yang melakukan zina, kan jelas semua. Yang bimbing Gusti Allah langsung, sehingga kita iman kepada Allah semakin yakin, iman kepada Nabi Muhammad juga semakin yakin. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab.